Film ini diadaptasi dari cerita rakyat Thailand. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang bernama Nak dan Mak. Bagaimana kisahnya? Simak setelah ini. Cerita diawali saat Mak pergi berperang dan meninggalkan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil. Saat di medan perang, Mak tertembak dan menderita luka di bagian dada. Bahkan saat dia batuk, dia mengeluarkan darah. Namun, dia mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa dia akan pulang karena dia telah berjanji pada istrinya. Padahal istrinya sudah lebih dahulu mati saat dia hendak melahirkan. Singkat cerita, Nak memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di saat dia tiba di sana, mereka semua bingung karena tak melihat seorang pun yang melakukan aktivitas. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke rumah Mak. Di saat Mak sudah berada di rumah, dia melihat sebuah ayunan bayi. Dia pun melihat ayunan itu, namun isinya kosong. Tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang, dan ternyata itu adalah istrinya Nak. Setelah selesai, Mak mengajak Nak untuk menemui kawan-kawannya dan memperkenalkan istrinya itu kepada mereka. Begitupun sebaliknya. Keesokan harinya, mereka semua ke pasar. Saat di pasar dan Mak hendak membeli kue, tiba-tiba penjual kue itu menumpahkan semua dagangannya dan menghindari Mak. Begitupun dengan seorang pedagang ikan. Dia juga menghindari Mak. Lalu, saat Mak ingin membeli sebuah tuak, penjual itu mengatakan kepada Mak apa yang sebenarnya telah terjadi. Pedagang itu mengatakan bahwa jika dia ingin mengetahui apa yang terjadi, maka dia harus melihat istrinya dari tengah-tengah kedua kakinya. Namun, di saat dia mengatakan itu, tiba-tiba anaknya datang dan menyuruh ibunya masuk. Dia juga meminta maaf atas perkataan dari ibunya. Dia mengatakan ibunya sudah tak terkendali karena dalam keadaan mabuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Melihat itu, Mak tak terlalu mempedulikan perkataan dari pedagang itu. Kecuali Sin yang memang menyadari bahwa ada yang aneh. Lalu saat malam hari, di saat mereka sedang bercerita sambil minum-minum, Buak bertanya tentang apa yang dimaksud pedagang tadi. Kenapa dia menyuruh mereka untuk melihat dari tengah-tengah kaki? Lalu Sin mengatakan bahwa ibunya pernah memberitahu dia bahwa jika dia melihat dari tengah-tengah kaki, maka dia bisa mengetahui bahwa orang itu adalah hantu. Mendengar itu, kawan-kawannya pun tertawa karena tak percaya jika Nak itu adalah hantu. Setelah itu, Buak menyuruh Sin untuk mencari Mak dan mengajaknya minum-minum. Dengan terpaksa, Sin kemudian pergi mencari Mak. Saat Sin sudah berada di rumah Mak, dia agak ketakutan. Lalu dia mulai menaiki tangga. Di saat dia menginjak anak tangga yang kedua, anak tangga itu patah. Tapi dia tak terlalu menghiraukan itu. Dia kemudian naik dan langsung masuk ke rumah. Dia melihat Nak. Awalnya dia takut, tapi setelah Nak keluar, ternyata dia tak apa-apa. Namun di saat dia menanyakan di mana Deng, tiba-tiba Nak mengeluarkan darah setetes demi setetes. Dan akhirnya mengeluarkan sebuah bayi berlumuran darah. Melihat itu, Sin kaget dan ternyata itu hanyalah mimpi. Saat terbangun, Sin menyuruh Buak untuk menampar dirinya. Dia ingin memastikan bahwa itu benar-benar mimpi.
Namun, di saat dia melihat Ei menumpahkan minuman, dia ingat bahwa itu sama persis yang dia lihat di mimpi. Shin pun semakin ketakutan, apalagi saat Puak menyuruhnya untuk memanggil Mak. Singkat cerita, Shin kemudian ke rumah Mak. Saat dia menaiki tangga, dia mengoceh, lalu mengatakan bahwa tak akan tertipu. Lalu dia pun melewati tangga yang kedua, karena di mimpi dia menginjak tangga itu dan tangga itu patah. Namun saat melewati tangga itu, dia malah terperosok jatuh. Saat dia terbangun dan melihat rumah Mak, dia heran karena rumah itu buruk dan usang. Di saat dia hendak memanggil Mak, dia melihat ayunan yang bergerak sendiri. Dan akhirnya dia memutuskan untuk lari dari tempat itu. Tak sampai itu saja, saat hendak pergi, sebuah lemon jatuh yang sangat panjang mengambilnya. Dia pun lari ketakutan. Saat dia sampai, dia langsung memberitahu kawan-kawannya bahwa anak itu benar-benar hantu. Tapi mereka masih belum percaya. Keesokan harinya, saat pergi mencari kapak, dia heran melihat rumah Mak yang berantakan. Dia juga ingat bahwa semalam Shin mengatakan bahwa dia melihat rumah Mak yang buruk. Dia kemudian melihat Nak dari sela-sela kaki, tapi dia tak melihat apa-apa. Setelah itu, dia pun pergi untuk... Di saat dia tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan yang berkilau, dan ternyata itu adalah cincin dan sebuah mayat. Dia pun ketakutan dan langsung lari dari tempat itu. Parahnya lagi, di saat perjalanan, dia tak sengaja menjatuhkan sarang lebah. Alhasil, dia pun disengat lebah. Setelah sampai, dia mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa anak itu hantu. Namun sayangnya, tak seorang pun yang mengerti perkataan darinya akibat sengatan lebah tadi. Di saat dia melihat cincin dan sama persis yang dilihatnya tadi, dia bertambah yakin bahwa anak itu hantu. Lalu, dia kemudian memperjelas kata-katanya. Namun, tiba-tiba Nak datang. Dia kemudian tak jadi mengatakan itu. Setelah Nak pergi, Ter langsung mengambil sebuah kertas, lalu menuliskan bahwa anak itu hantu. Dia memberikan itu kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun kaget melihat itu. Lalu, tiba-tiba Mak datang dan bertanya tentang kertas yang sedang mereka lihat. Mak kemudian kaget setelah melihat isi dari kertas itu. Tapi kertas itu langsung diambil lagi oleh Ter. Lalu salah seorang temannya bertanya, jika Mak tahu, kenapa Mak tak takut? Ter kemudian menjawab bahwa tulisan di kertas itu telah berubah. Dan di saat mereka ingin pergi, Ter tak tega meninggalkan Mak. Dia pun berencana untuk pergi memberitahu Mak. Singkat cerita, saat malam hari, anak dari penjual yang berada di pasar datang menemui Ei dan Puak. Sambil menangis, dia meminta tolong agar dia membantunya untuk menyembelih sebuah sapi. Karena ibunya telah mati. Ei bertanya, kenapa ibunya mati? Ping mengatakan saat di pasar dan dia beritahu Mak tentang Nak. Nak sangat marah sampai dia membunuhnya. Mendengar itu, Puak dan Ei kemudian pergi memberitahu Ter dan Shin. Kemudian, di saat Ter ingin berteriak dan beritahu Mak, tiba-tiba Puak datang dan membelokkan kata-kata dari Ter. Setelah itu, Nak mengatakan agar Mak mengajak mereka untuk makan malam. Di saat mereka sudah ada di meja makan, mereka kaget karena makanan yang disuguhkan bukanlah makanan normal pada umumnya, melainkan daun yang kering dan ulat belatung. Karena takut dengan Nak,
Ter pun memakan daun kering bersama dengan Puak dan E. Yang paling parah adalah Sin. Dia disuruh untuk makan ulat belatung. Tak hanya itu, dia juga disuruh untuk mencium Deng. Tak hanya sampai di situ, mereka juga bermain tebak gaya. Saat giliran Ter, Sin menjawab mati sambil menunjuk ke arah anak. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu karena ketakutan. Saat mereka sudah berada di rumah, Mak datang dan menyuruh mereka semua pergi. Mak mengatakan bahwa mereka semua sama saja seperti penduduk yang lain dan menganggap Nak itu hantu. Kemudian Ter meyakinkan Mak bahwa istrinya memang sudah mati. Tapi Mak mengatakan bahwa sebenarnya dia itu dibodohi oleh Ping. Karena saat dia sedang berperang, Ping mencoba untuk menggoda Nak, kata Mak. Namun tetap saja kawan-kawannya tak percaya. Karena Mak marah, dia pun pergi meninggalkan kawan-kawannya. Singkat cerita, di saat Mak dan Nak berada di rumah hantu, kawan-kawannya datang lalu menyekap Mak. Karena pintu tak bisa terbuka, mereka pun menyamar menjadi hantu yang berada di rumah itu. Mereka pun berhasil mengelabui Nak. Namun saat dia hendak keluar, dia kaget karena mengira hantu yang bergelantungan itu adalah Nak. Padahal itu hanya pemeran biasa. Namun tiba-tiba hantu yang asli datang. Mereka pun langsung ketakutan dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Saat mereka sudah tiba, mereka heran saat melihat luka Mak. Karena seharusnya luka itu sudah sembuh. Ter kemudian curiga kepada Mak dan mengira Mak itu hantu. Saat dia mencoba melempar beras suci ke arah Mak, Mak kemudian berteriak. 4 sekawan itu kemudian lari karena ketakutan dan mengira Mak itu hantu. Mereka pun kemudian mendatangi Nak untuk mengajak Nak pergi. Dia juga meminta maaf karena sudah mengira dia hantu. Saat mereka sudah berada di perahu, tiba-tiba air naik ke perahu. Mereka kemudian membuang seluruh barang-barang. Saking kocaknya, di antara mereka ada yang bertanya, apakah Deng masih diperlukan? Tak berselang lama, Mak datang dan menghampiri mereka. Saat hampir sampai, Mak tenggelam. Sin pun heran, dia mengatakan kenapa hantu bisa tenggelam. Karena tak tega melihat Mak, mereka kemudian menolong Mak. Di saat Mak bertanya kenapa mereka lari, Ter mengatakan bahwa mereka mengira dia hantu. Karena dia berteriak di saat dia melempar beras sucinya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia berteriak karena berasnya masuk ke lukanya dan itu membuat Mak kesakitan. Ter pun meminta maaf kepada Mak. Tiba-tiba perahu mereka kembali kemasukan air dan lagi-lagi temannya bertanya tentang bayinya, apakah Deng masih diperlukan? Di saat mereka hampir tenggelam, Nak memberikan dayung. Pada saat itu pula Ter heran, kenapa Nak bisa mengambil dayung itu?
Padahal dayung itu telah hanyut. Dia kemudian melihat di antara dua kaki dan melihat Nak yang berwujud hantu. Mereka pun langsung melompat dari perahu. Dan tinggal Sin yang berada di perahu itu. Dia tak melompat dengan alasan tak bisa berenang. Tahu-taunya dia hebat anjay. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke sebuah kuil. Tak berselang lama, Nak datang. Lalu biksu yang ada dalam lingkaran suci itu meminta air suci. Lalu menyemburkan air itu ke hantu Nak. Nak pun kesakitan. Mak yang tak tega melihat istrinya kesakitan, kemudian memberontak. Hingga air suci itu terjatuh. Tapi biksu itu mengatakan tak apa-apa, karena masih ada beras suci. Di saat biksu itu meminta beras suci pada Sin, Sin malah asik memberi makan burung. Lalu biksu itu mengatakan, jika mereka berada pada ikatan suci, maka mereka akan selamat. Namun, tiba-tiba Mak menendang biksu itu, dan dia pun terpental ke arah Nak. Selang beberapa saat, lilin padam. Di saat lilin sudah menyala, biksu itu malah melarikan diri. Ter mengatakan kepada Nak agar membiarkan mereka pergi, karena dunia mereka sudah berbeda. Tapi perkataannya itu malah membuat Nak marah. Dalam sekejap, Nak hilang, lalu tiba-tiba muncul dengan posisi terbalik. Lalu Nak bertanya, kenapa mereka tak meninggalkan dia dan Mak? Padahal ia tak mengganggu siapapun. Ter lalu mengatakan, kenapa dia membunuh Bibi Prik? Nak kemudian menjawab bahwa dia tak membunuhnya, tapi dia sendirilah yang jatuh ke sungai karena mabuk dan akhirnya lemas dan mati. Tapi mereka tak percaya. Mereka malah mengatakan bahwa Nak itu penipu. Nak pun semakin marah. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin hidup dengan orang yang dia cintai. Apa itu salah? Kenapa kamu ikut campur? Ter kemudian mengatakan bahwa itu bukan cinta, melainkan keegoisan. Mereka juga menyuruh Nak untuk kembali ke alamnya. Dengan sedih, Nak mengatakan jika dia tidak bisa hidup bersama Mak, maka dia akan membawa Mak bersamanya. Dia pun memanjangkan tangannya, namun saat tangannya sudah sampai di depan Mak, dia tidak mencekik Mak. Dia malah menghapus air mata dari Mak. Mak mengatakan kepada Nak bahwa dia sebenarnya sudah tahu jika dia mati. Saat permainan tebak gaya selesai, dia sudah mengetahuinya. Kemudian Nak bertanya, bukankah kau takut hantu? Lalu Mak mengatakan bahwa dia lebih takut kehilangan dirinya. Setelah itu, mereka kemudian bersama meskipun beda alam. Dan film pun kemudian berakhir.